Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba menjelaskan tata cara pelunasan selisih kurang biaya materai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilet giro. Ini peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 01/PJ/2021. Di sini menjelaskan pada pasal 2-nya ya. Di situ dibunyikan biaya materai dikenakan atas dokumen berupa cek atau bilet giro. Nah, kemudian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Nah, peraturan ini berlaku sejak tahun 2021 ya. Jadi artinya kalau punya teman-teman sekarang materainya itu kan ada yang diterbitkan oleh pihak bank itu di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2020. Nah, di tahun 2020 biaya materai yang dikenakan pada cek tersebut adalah Rp3.000, bisa dilihat pada lembar ceknya. Nah, pada saat ini kalau teman-teman mencoba bertransaksi dengan menggunakan cek tersebut, pergi ke bank, tentunya ini tidak berlaku lagi ya. Artinya cek itu berlaku, tapi transaksi teman-teman bisa saja ditolak karena belum memenuhi biaya materai Rp10.000. Nah, biasanya di masa transisi waktu beberapa waktu lalu, biasanya pihak bank itu menggunakan materai tempel Rp6.000 ya, ditempel manual, dibeli baterai Rp6.000 kemudian ditempel pada cek. Nah, dengan adanya peraturan saat ini artinya kita tidak bisa lagi menggunakan materai tempel ya. Kemudian biaya materai ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terutang oleh pihak yang terutang. Kemudian pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pihak yang menerbitkan cek dan atau bilet giro. Ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak menghalangi. Yang pertama adalah bank penyedia, kemudian pembawa cek atau bilet giro, atau membayar biaya materai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, pada pasal 5 ini dijelaskan pelunasan selisih kurang biaya materai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf B dilakukan dengan membayar selisih kurang biaya materai ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setorannya 100. Nanti kita lihat bagaimana kode akun pajak yang 411611 ini dan juga kode jenis setoran 100 ya. Kita lihat nanti di portalnya DJP ya. Kemudian formulir SSP dan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat keterangan mengenai nomor seri cek dan atau bilet giro. Nah, nanti pada saat mengisi formulir SSP tersebut pada ingin menciptakan billing itu harus menerangkan di situ adanya nomor seri cek atau bilet giro. Nah, kemudian atas pelunasan selisih kurang biaya materai dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5, bank penyedia atau pembawa cek dan atau bilet giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6. Nah, kemudian kita meminta cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai ke KPP. Nah, pada pasal ini mungkin teman-teman sedikit bingung. Nah, pada intinya seperti ini. Dulu waktu cek diterbitkan itu kita sudah membayar Rp3.000 per masing-masing lembarnya ya. Kemudian dengan adanya peraturan sekarang ini harus dipenuhi Rp10.000. Nah, terjadi kan selisih Rp7.000 dari Rp3.000 ke Rp10.000. Nah, dari selisih bayar itulah yang harus kita penuhi. Kita lakukan pembayaran ke negara dengan cara seperti tadi, SSP tadi ya. Kita melakukan pembayaran dengan membentuk billing terlebih dahulu, kemudian kita masukkan 411611 tadi, kemudian juga kode pajaknya 100, kemudian kita tuliskan 7.000, kemudian keterangannya juga nanti dijelaskan di situ bahwasanya ada nomor cek atau bilet giro tersebut. Kita coba praktekkan ya ke
portalnya. Nah, saat ini kita sudah di halaman depan dari DJP online ya. Kemudian sudah nampak di halaman depan ada login, masukkan nomor NPWP, masukkan password teman-teman, kemudian juga kode yang tertera di situ silakan ketik saja. Kemudian kita coba login. Nah, kita sudah masuk ke halaman homepage-nya. Kemudian ada klik yang ini, kemudian klik menunya, ada informasi, ada dashboard, ada profil, ada bayar, ada lapor, ada layanan. Nah, yang kita pilih adalah bayar ya. Kita ambil menu bayar, kemudian klik e-billing, cara mudah bayar pajak, yang itu kita coba klik. Nah, setelah kita klik bayar, kita akan masuk pada surat setoran elektroniknya ya. Di situ sudah tertera NPWP saudara, teman-teman, nama, kemudian juga alamat. Nah, ini disinilah yang jenis pajak yang mandatori, yang ada bintang merah, kita harus isi dengan 411611. Kita coba lihat. Nah, di sini banyak sekali jenis pajaknya ya. Tapi kita hanya mengisi ini 411611 biaya materai. Silakan klik. Oke, setelah kita pilih, kemudian kita pilih lagi jenis setorannya, itu kita isi dengan 100. Kita lihat yang 100 pelunasan. Oke, kita lihat yang 100. Di sini dituliskan pelunasan BM setoran SSP ya, pemateraian kemudian. Artinya kita membayar di kemudiannya ya. Berarti kita pilih ini. Nah, setelah kita isi tadi jenis pajaknya 411611 biaya materai, kemudian jenis setorannya 100, kemudian masa pajaknya silakan isi saja, untuk bulan ini juga tidak apa-apa. Kemudian tahun pajaknya itu tahun 2021. Kemudian subjek pajaknya bisa kita pilih NPWP sendiri atau NPWP orang lain. Kalau NPWP sendiri berarti sudah langsung ya. Nah, kita coba di NPWP sendiri. Pilih jumlah setor, RP-nya kita ketikkan dengan 7.000. Kemudian klik pada terbilang, secara otomatis akan tertulis ya. Kemudian uraian di sinilah yang saya masukkan tadi, harus kita masukkan nomor seri cek tersebut ya, atau bilet gironya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk NPWP orang lain, kita harus menginputkan nomor NPWP orang lain, kita harus masukkan namanya juga, kemudian memasukkan alamat, kemudian jumlah setornya juga kita tambahkan 7.000, kemudian terbilangnya sebesar Rp7.000, kemudian juga uraiannya kita harus masukkan nomor seri cek atau bilet giro. Nah, teman-teman, seperti itu cara penginputannya. Langsung saja di submit. Artinya dengan kita submit nanti kode billingnya akan terbentuk. Nah, cukup gampang sekali kan? Artinya kita bisa membuat kode billing dengan membayar Rp7.000 selisih dari biaya materai yang ada di teman-teman sekarang. Yang 3.000-nya tadi sudah kita bayar pada saat menerbitkan cek. Kemudian dengan adanya peraturan pemerintah sekarang saat ini harus memenuhi 10.000, kita bayar dengan membentuk billing terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pembayaran ke teller ya. Nah, setelah melakukan pembayaran di teller, kemudian kita ambil bukti pembayaran, nanti kita bawa ke KPP. Di KPP nanti akan distempel lah cek atau bilet giro kita tersebut dengan tulisan biaya materai lunas atau tulisan nominal selisih kurang biaya materai. Nah, dengan demikian
Artinya teman-teman sudah memenuhi persyaratan untuk bertransaksi dengan cek ataupun biliet giro tersebut. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi teman-teman yang memiliki cek yang masih bermaterai 3000 yang sudah tertanam ya, yang di lembaran cek tersebut, tidak bisa bertransaksi kalau tidak dipenuhi melakukan pembayaran selisih kurangnya. Jadi kita lakukan pembayaran selisih kurangnya dengan cara apa? Yang pertama adalah membentuk billing tersebut dengan memasukkan kode jenis pajaknya itu sesuai ya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian sudah terbit kode billingnya, bawa ke bank, bayar. Kemudian bukti pembayaran tersebut kita bawa ke KPP, nanti di KPP akan distempel pada lembar cek kita tersebut dengan tulisan seperti saya sampaikan tadi, sudah dibayar lunas, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa kembali bertransaksi dengan menggunakan cek tersebut. Nah, seperti itu penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu pada teman-teman yang masih bingung terhadap dengan ini. Memang baru ya peraturan ini. Ini terbitnya pada tanggal 8 Januari 2021 ya. Mungkin ada teman-teman yang pergi ke bank membawa cek untuk mentunaikan ya atau mengoverbookingkan sejumlah dana tersebut, tidak bisa dilayani oleh teller. Kadang-kadang juga kita bingung setelah dijelaskan sama tellernya, kita tidak paham. Nah, ini mudah-mudahan video ini cukup membantu kepada rekan-rekan atau teman-teman semua dapat dilakukan, karena dengan membayar pajak, dengan bayar materai ini adalah salah satu sifat yang baik ya. Oke, demikian saja informasinya yang bisa saya sampaikan terkait masalah pembayaran selisih kurang biaya materai ini untuk cek dan biliet giro. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan saya bisa share ilmu-ilmu yang lain atau ketentuan-ketentuan yang lain di dalam channel ini. Tetap subscribe ya channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman ya. Oke, terima kasih.